Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 885. Kamu berpikir terlalu banyak. Lego Sun tercengang dan menunjuk ke orang di bawah sambil mengutuk. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Petugas. Petugas. Lego Sun berbalik dan meneriakkan 2 kali petugas, tetapi petugas keamanan sudah turun. Petugas keamanan ingin bergerak, tetapi ada juga banyak orang di tim pembongkaran di bawah dan mereka semua mengemudikan ekskavator dan membawa palu besar, sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Sehingga mereka hanya bisa membiarkannya merobohkan tembok. Berdiri di kantor di lantai 5, Lego Sun menyaksikan orang-orang di bawah terus-menerus merobohkan dinding, matanya meledak karena amarah. Brengsek, heh kamu berani menghancurkan gedungku. Thomas Kin mencibir, menurutmu aku berani atau tidak? Kamu. Lego Sun melebarkan matanya dan menunjuk ke Thomas Kin sambil berkata, jika kamu menghancurkan gedung, maka kamu harus mati di sini juga. Lego Sun melihat bahwa Thomas Kin tidak melarikan diri, dia tidak percaya bahwa Thomas Kin akan menghancurkan gedung tersebut. Mungkinkah dia ingin mengubur dirinya sendiri di dalamnya? Staf seluruh gedung telah keluar semuanya dan hanya ada 2 orang yang tersisa di gedung, yaitu Thomas Kin dan Lego Sun. Jika terus dihancurkan, keduanya kemungkinan besar akan terkubur di dalam. Lego Sun tidak percaya bahwa Thomas Kin berani meminta mereka untuk menghancurkannya. Jika demikian, bukankah dia juga akan dimakamkan di dalamnya? Thomas Kin tersenyum tipis, kamu berpikir terlalu banyak, aku tidak akan mati bersamamu. Setelah berbicara, Thomas Kin membuka jendela dan melompat ke bawah. Melompat langsung dari lantai 5. Lego Sun tercengang, mengapa Thomas Kin cari mati sendiri? Ini adalah lantai 5. Bila orang biasa yang melompat dari lantai 5, meskipun mereka tidak mati, mereka pasti juga terluka parah. Akan tetapi Thomas Kin keluar dari jendela seperti ini, bukankah dia sedang cari mati? Namun detik selanjutnya, Lego Sun melihat Thomas Kin berdiri kokoh di tanah. Melompat turun dari lantai 5 dan mendarat dengan kokoh yang seolah-olah semudah seperti turun menggunakan tangga. Bangunan tersebut mulai berguncang. Lego Sun buru-buru bersembunyi di tepi meja, menjaga kepalanya dengan erat. Pada saat ini dia sudah tidak bisa keluar. Seiring suara yang keras, gedung perkantoran berlantai 5 itu runtuh. Semua penonton tercengang karena gedung Medium Legal Property hancur begitu saja. Gedung ini baru dibangun selama 2 tahun bukan? Rumah yang dibangun oleh Medium Legal Property memang tidak terlalu bagus, tapi gedung perkantoran yang mereka bangun untuk mereka sendiri sangat bagus hingga dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Akan tetapi tidak menyangka akan dibongkar. Thomas Kin berjalan ke dalam reruntuhan dan mengeluarkan Lego Sun dari dalam reruntuhan. Untung saja ada meja yang menjaganya. Lego Sun hanya mengalami luka kulit dan banyak noda darah di sekujur tubuhnya, tapi tidak melukai bagian vitalnya dan tulangnya. Thomas Kin mencibir, nyawamu masih panjang juga rupanya. Lego Sun keluar dari reruntuhan, seolah-olah dia mengalami malapetaka. Melihat reruntuhan di atas tanah dan gedung perkantoran mereka yang sudah rata, Lego Sun langsung berlutut dan mulai bersujud kepada Thomas Kin. Aku salah, itu semua salahku, tolong biarkan aku pergi, tolong ampuni aku. Pada saat bangunan itu runtuh, dia benar-benar merasakan kematian. Rasa takut akan kematian benar-benar tak terlukiskan. Dibandingkan dengan nyawanya, benda-benda ini tidak ada apa-apanya. Thomas Kin berkata dengan dingin, kamu sudah tahu bahwa dirimu salah sekarang. Aku akan memberi kamu 1 kesempatan lagi, aturkan penduduk desa Lotus dengan baik. Lebay, jangan khawatir, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah berbicara, Lego Sun mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor temannya. Halo Direktur Feng,
sisakan material kualitas baik untukku. Proyek Linke Real Estate akan dimulai sekarang karena aku ingin memindahkannya penduduk desa Lotus. Laku tidak gila, lakukan saja apa yang aku katakan. Lego Sun berkata, sudah selesai diatur, kali ini pasti akan menjadi rumah yang kokoh. Anda harap tenang, pasti tidak akan ada kesalahan. Lego Sun masih berlutut di tanah dan tiba-tiba seorang wanita berjalan keluar dari belakang, berdiri di samping Thomas Keane dan berkata dengan dingin. Sangat disayangkan bahwa industri real estate kami memiliki sampah seperti kamu. Melihat wanita ini, wajah Lego Sun tiba-tiba berubah. CEO he. Tidak menyangka akan melihat Selika He dalam situasi ini. CEO he, aku sudah salah, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Siapa itu Selika He? Dia cukup mengeluarkan satu kalimat saja dapat membuat dia tidak dapat bekerja di industri ini lagi. Kita dapat menyinggung siapapun, tetapi jangan menyinggung Selika He. Lego Sun menundukkan kepalanya dan tidak berani memiliki pikiran yang lain lagi. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh penduduk desa Lotus semuanya diatur ke sebuah area bungalow yang sangat mewah di samping waduk. Rumah itu besar dan luas, serta dekorasinya juga sangat mewah. Dibandingkan dengan relokasi mereka sebelumnya, tidak tahu sudah berapa tingkatan di atasnya. Bila dikatakan paling sedikit adalah 6 juta rupiah per meter persegi. Ayah Angelin Wang menunjukkan ekspresi kesal, kalian teruslah mengeluh, bukankah kalian mengatakan bahwa menantuku tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Kalian janganlah tinggal di sini, kembalilah ke rumah kalian. Beberapa penduduk desa buru-buru melangkah maju untuk meminta maaf. Kamu tidak bisa melakukan ini, sebelumnya itu kita juga sedang marah sehingga tidak dapat menahan diri. Benar, siapa yang tidak iri padamu karena memiliki menantu yang baik? Jika menantuku memiliki setengah talenta dari Thomas, maka aku sudah berpuas diri. Benar, Angelinmu ini sangat beruntung karena menemukan suami yang begitu baik. Semua orang mengubah percakapan mereka dan mereka semua memuji Thomas Keane. Bagaimanapun juga karena Thomas Keane sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang begitu baik, jika tidak mereka hanya bisa tinggal di rumah relokasi pada saat ini. Kepala desa senang dan mengundang semua orang untuk makan di restoran. Semua orang sudah tiba semua dan bersenang-senang. Seluruh penduduk desa berbahagia karena perpindahan rumah. Ada seorang gadis duduk di sebelah Angelin Wang, yang terlihat 2 atau 3 tahun lebih muda darinya dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Kak Angelin, apakah ini kakak ipar? Angelin Wang tersipu, mengangguk dan memberikan pengenalan singkat. Gadis kecil ini bernama Regina Bai, dia adalah sepupu Angelin Wang dan juga berasal dari desa Lotus. Dia baru saja pulang setelah bekerja dari luar. Regina Bai mengeluarkan sebuah benda kerajinan tangan kecil dari sakunya, yang merupakan gantungan kunci kecil yang ditenun sendiri dan menyerahkannya kepada Thomas Keane. Kakak ipar, karena ini adalah pertemuan pertama kita, mohon jangan menolaknya. Ini adalah hasil karyaku sendiri. Thomas Keane terkejut dan kesan baiknya terhadap Regina Bai langsung meningkat. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Setelah berbicara, dia langsung mengambil gantungan kunci dan langsung menggantungnya. Melihat senyum lembut Regina Bai, Thomas Keane teringat pada Jessie Chen. Mereka sama-sama berpura-pura menjadi pacar. Mereka juga sama-sama adik ipar. Lihatlah Regina Bai yang lembut dan berbudi luhur sedangkan lihatlah Jessie Chen yang seperti seorang iblis. Saat makan, Regina Bai terlihat tertekan, sehingga Angelin Wang pun bertanya, Regina, ada apa? Apakah pekerjaanmu tidak berjalan dengan baik? Regina Bai mengangguk, aku dipecat. Semua orang menghentikan gerak sumpit mereka dan tampak khawatir. Regina, bicaralah pelan-pelan, ada. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.